Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur bahwa kita dapat kembali berkumpul di rumah Tuhan di dalam ibadah doa 10 malam yang keempat pada hari Senin ini. Dan ibadah pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Alex Tanlohi dengan tema peran Roh Kudus dalam diri Titus. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama melakukan satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Ku pinta menikmati bait-Mu, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu
Yesus, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan di malam hari ini di mana Tuhan boleh mengumpulkan kami, anak-anak-Mu, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Bapa, pada malam hari ini kami mau fokus beribadah kepada Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami rindu beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar malam hari ini kami dilayakkan untuk mendengar, menerima firman-Mu yang kudus dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan melakukan Allah sumber kuatku. Saatnya kita akan membacakan Mazmur berbalasan. Mazmur berbalasan malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 37. Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan membaca, sebelumnya Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Saya akan membacakan ayat ganjil, Bapak Ibu akan membaca ayat genap, begitu seterusnya secara bergantian sampai ayat 13. Mazmur 37 ayat 1 sampai ayat 13. Kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya.
Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Demikianlah Mazmur berbalasan. Saat ini diberikan kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian, jika ada yang mau bersaksi mengenai kebaikan Tuhan sepanjang hari berjalan ini, jika ada, dipersilakan. Baik, jika belum ada, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian yang berkata, "Kecaplah dan lihatlah." Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita akan sama-sama mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan pada kesempatan malam hari ini, kalau kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan malam hari ini kami kembali berikan kesempatan untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami berikan pada malam hari ini Tuhan dapat berguna di gereja-Mu, dapat berguna untuk pelayanan di tempat ini, dan nama Tuhan saja yang dimuliakan dalam segenap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian yang berkata, "Kami perlu Kau Tuhan." Kemanakah kami mencari
perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari tunduk kepala, kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Kami datang dalam ucapan syukur terima kasih Tuhan menolong kami di dalam segenap aktivitas kami sepanjang hari ini. Sebentar kami akan membuka firman-Mu, kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong, agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur dalam doa menyambut Pentakosta 10 malam ini kita boleh belajar bersama ya. Ada satu presentasi PowerPoint yang saya siapkan. Saya boleh. Iya, kita tidak banyak tahu tentang tokoh Titus karena tidak ada informasi yang detail tentang dia di dalam kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab. Yang kita tahu bahwa Paulus menulis satu surat kepada seorang pemimpin rohani yang namanya Titus. Jadi makanya secara khusus saya menuliskan tema kita peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya berdasarkan kitab Titus. Jadi kita akan lihat sama-sama. Kalau kita perhatikan surat Titus adalah salah satu surat pastoral, surat penggembalaan yang ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada pribadinya Titus. Ya, seorang pemimpin gereja yang ditugaskan Paulus untuk memperbaiki dan mengatur urusan gereja di Pulau Kreta. Nah, itu informasi yang kita dapat di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 surat minimal atau 3 ya, yang ada menggunakan nama orang. Yang lain itu surat Paulus pakai nama kota atau jemaat. Jemaat di Roma, jemaat di Tesalonika. Yang ada nama orangnya itu surat kepada Timotius 1 dan 2, surat Titus dan juga surat Filemon. Ya, nah besok malam kita akan belajar tentang Filemon. Di mana kereta itu? Bukan di kereta api ya. Yang naik kereta api jangan pikir di kereta api ya. Itu namanya pulau yang ditulis Crete itu ya. Itu pulau Kreta. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan ini pulau Kreta. Paulus menulis surat kepada Titus yang waktu itu lagi ditempatkan untuk melayani, memimpin gereja di sana, dan ada banyak pergumulan nampaknya dan Titus diminta untuk hadir menyelesaikan pergumulan itu. Karena itu kalau Bapak Ibu lihat, meskipun hanya 3 pasal
Tapi kita bisa mempelajari bahwa surat ini berfokus pada pentingnya ajaran yang benar. Tapi bukan hanya ajaran yang benar, perlu praktek hidup yang saleh di tengah-tengah masyarakat yang seringkali menentang atau menantang dan tidak taat. Nah, jadi dalam situasi seperti ini, peran pemimpin gereja itu jadi penting. Nah, saya coba mengambil dari satu buku mengatakan Paulus menekankan peran penting pemimpin-pemimpin gereja yang berkualitas dan integritas dalam mengembangkan komunitas yang matang secara rohani juga secara moral. Melalui pengajaran, nasihat dan arahan konkret, Paulus mengarahkan Titus untuk membangun dasar yang kuat bagi gereja. Juga untuk apa? Untuk menangkal pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Dan juga membangun kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi di tengah-tengah situasi yang sulit, kita lihat ya bagaimana peran pemimpin. Ya, kalau kita bicara sekarang pemimpin gereja tentu ada pendeta, ada majelis ya. Ini menjadi peran-peran yang penting untuk bisa menolong jemaat. Nah, tapi ada hal yang menarik yang Paulus sampaikan terkait Roh Kudus di dalam bagian ini. Kita akan lihat dalam Titus pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Ya, saya juga tuliskan ayatnya di atas, Bapak Ibu bisa memperhatikan. Mari kita membaca bergantian. Saya baca ayat 3. Bapak Ibu Saudara membaca ayat saya baca ayat 4. Bapak Ibu Saudara membaca ayat 5. Kita bergantian sampai ayatnya yang ke-7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, jadi itu bagian tentang Roh Kudus ya. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bicara kehadiran Roh Kudus di dalam umat Allah, di dalam gereja, maka penting untuk memahami apa peran Roh Kudus di dalam gereja. Tentu kita tahu ya dalam sejarah bahwa kalau di dalam wilayah perjanjian lama biasanya kita bilang itu eranya Bapa ya. Nah, lalu kemudian di dalam era perjanjian baru itu eranya anak. Ya. Jadi kalau kita perhatikan Yesus waktu dia hadir ke dalam dunia, jadi dari PL digenapkan, Yesus datang di PB. Nah, dia datang pertama kali, lalu kemudian dia naik ke surga. Nah, waktu Yesus naik ke surga, kita memperhatikan bahwa dia berjanji nanti akan kembali. Ya. Dan inilah eranya gereja, eranya Roh Kudus. Nah, jadi kalau kita perhatikan di dalam surat-surat perjanjian baru banyak pengajaran juga terkait dengan apa yang Roh Kudus kerjakan. Nah, mari kita tidak lupa, saya mulai dengan pemahaman ini ya. Bapak Ibu Saudara, siapakah Roh Kudus? Ingat, Roh Kudus bukan benda. Jadi tidak tepat menanyakan apakah Roh Kudus, tetapi siapakah Roh Kudus. Dan kita sudah pernah belajar tentunya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Roh Kudus bukan benda yang tidak berpribadi. Kadang-kadang Alkitab bicara Roh Kudus seperti lidah api. Ingat,
istilahnya seperti, bukan Roh Kudus itu lidah api. Jangan begitu cara ngertinya. Seperti burung merpati. Jangan lagi lihat burung merpati, Roh Kudus terbang. Ya, salah gitu ya. Jadi Roh Kudus itu bukan benda. Roh Kudus adalah pribadi. Sama seperti saudara dan saya, kita ini pribadi. Mimbar ini bukan pribadi. Ini bukan pribadi. Kalau saya pukul ini, yang sakit saya. Dia nggak bisa sakit. Karena dia bukan pribadi. Alkitab mengatakan Roh Kudus itu adalah pribadi. Tapi bukan hanya pribadi, Roh Kudus adalah pribadinya Allah. Makanya kalau kita mengakui di dalam kekristenan, kalau kita terima berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita nggak terima berkat dari sesuatu, tapi dari seseorang. Walaupun mungkin kita sulit membayangkan, kalau kita bicara Bapa, ada bayangannya ya, kita semua pasti punya Papa. Waktu bicara Yesus lebih jelas lagi, Yesus datang jadi manusia. Tapi memang waktu bicara Roh Kudus, seringkali kita bayangannya apa? Roh Kudus, oh Casper, gitu ya. Hantu yang baik. Oh tidak, Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dan pribadi Allah ini bekerja di dalam hidup kita. Makanya Yesus berkata, aku harus kembali kepada Bapa. Waktu Yesus naik, nah lagu kita ya, haleluya dia bangkit, haleluya dia hidup, haleluya dia naik. Siapa yang gantiin? Roh Kudus. Roh Kudus turun. Makanya penulis-penulis perjanjian baru, khususnya setelah Yesus naik ke surga, menuliskan apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam hidup orang percaya. Mari kita lihat. Kalau ini adalah pribadi Roh Kudus, siapakah Roh Kudus? Maka pertanyaan kedua yang biasanya perlu kita pahami adalah pertanyaan ini. Atau karyanya apa? Roh Kudus itu ngapain sih dalam hidup kita? Nah, mari saudara perhatikan bahwa dalam kehidupan orang percaya, karya Roh Kudus sangatlah penting. Tanpa pertolongannya mustahil seseorang dapat memasuki atau menjalani kehidupan Kristen dengan benar. Dan itulah yang kita baca tadi. Coba kalau Bapak Ibu masih ada di Alkitabnya, coba kita lihat yang tadi ditulis ya. Kita lihat sebentar ayatnya yang ke-5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi bagaimana kita bisa mengalami hidup yang mengenal Yesus, itu semata-mata karena Roh Kudus yang melahirkan kita kembali. Jadi kalau kita perhatikan, sampai kita bisa masuk percaya, itu semata-mata karya Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu bisa perhatikan slide ini ya. Di dalam berbagai aspek hidup orang percaya, pekerjaan Roh Kudus bisa dilihat mulai dari titik awal. Kenapa saya bisa percaya? Kenapa saya bisa datang sama Tuhan? Sebenarnya kalau kita membayangkan, bukan kita yang datang sama Tuhan, tapi Tuhan yang datang menyelamatkan kita. Makanya perhatikan. Dalam titik awal hidup Kristen, dua aspek yang sama pentingnya sebagai titik awal kehidupan Kristen, yaitu yang namanya pertobatan dan kelahiran kembali, itu semata-mata pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau kita bisa percaya, siapa yang dipuji? Bukan diri kita. Makanya Paulus mengingatkan kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik, tapi karena kelahiran kembali yang dilakukan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, saya kasih contoh sederhana begini. Kalau kita ingat di dalam dosa itu kan kita mati ya. Oke? Kita semua mati di dalam dosa nih. Maka kenapa kok kita yang mati di dalam dosa
kok bisa hidup? Saya ingat sebuah ilustrasi begini. Bapak Ibu ingat ya, salah satu orang yang Yesus bangkitkan namanya Lazarus. Pertanyaan saya begini, Lazarus kan mati. Lalu Yesus bilang begini, Lazarus keluar. Nah, coba Bapak Ibu pikir sebentar. Apa yang harus terjadi pada Lazarus sebelum dia keluar? Ingat ya, Lazarus lagi apa? Mati. Coba pikirkan secara logis, kalau kita pergi ke rumah duka ya, orang mati nih. Terus kita ngomong, "Woi, halo, woi, ayo keluar." Gimana dia? Bisa respon? Tidak. Kenapa? Karena kok lagi mati ya? Karena mati. Ya. Nah, Lazarus kan mati ya. Lazarus mati nih. Terus Yesus ngomong, "Lazarus keluar." Terus dia keluar, Alkitab bilang. Pertanyaan saya, sebelum dia bisa keluar, dia mesti apa dulu? Hidup dulu. Pertanyaannya, apakah Lazarus punya tombol on off? Nyalain, matiin. Lazarus itu mati. Bagaimana dia yang mati bisa dengar? Nggak mungkin. Maka apa yang harus terjadi pada dirinya? Hidup dulu. Nah, pertanyaannya, siapa yang menghidupkan Lazarus? Yesus. Waktu Yesus hidupkan dia bisa dengar, baru dia bisa berespon. Makanya dengan gaya bahasa yang sama, Paulus menggambarkan kamu itu mati. Kamu bisa meresponi Allah karena kelahiran kembali yang Roh Kudus telah bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus bangkitkan kita, barulah kita bisa merespon. Sorry. Ini istilah yang seringkali muncul, lahir baru. Kalau kita dengar di gereja-gereja, ada yang bilang dibaptis dalam roh. Sebenarnya itu semua adalah gambaran pekerjaan Roh Kudus yang membangkitkan kita. Sehingga kita bisa meresponi anugerah Allah. Maka pertanyaannya, dia bangkit, dia bisa hidup, itu perbuatan baik? Bukan. Itu karya Roh Kudus. Perhatikan kalimat pendeta Billy Graham dalam satu buku yang dia tulis tentang Roh Kudus. Dia bilang gini, saya yakin bahwa satu kali kita telah dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus dan didiami oleh Roh Kudus, kita takkan ditinggalkan oleh roh lagi. Kita dimeteraikan untuk selamanya dan ia adalah jaminan akan apa yang akan datang. Sebenarnya kalau saudara mempelajari konsep tentang hidup baru, konsep tentang, thank you. Sebenarnya tadi saya bawa juga, saya baru ingat. Kalau kita pelajari konsep hidup baru, lahir baru, itu mau menandakan satu titik dalam hidup kita di mana Roh Kudus membangkitkan kita. Karena kalau Tuhan tidak bangkitkan kita, Bapak Ibu ya, kita tuh mati. Bayangkan orang mati itu indera rohaninya pun tidak hidup. Tapi Tuhan bangkitkan kita sehingga waktu dia berbicara kita bisa mendengar. Dia berbicara kita bisa merespon. Dia memanggil kita bisa menjawab. Jadi setiap kali merenungkan akan hal ini, maka inilah yang pendeta Billy Graham katakan, sebenarnya kalau Roh Kudus sudah diam di dalam diri seseorang, membangkitkan orang itu, Roh Kudus itu gak keluar masuk. Jangan salah ngerti ya. Oh, ini Roh Kudus lagi keluar. Nanti kalau saya baik-baik dia masuk lagi. Nanti dia masuk, dia keluar, dia masuk, dia keluar. Lalu nanti ada lagi gereja bikin, ayo datang. Ini ada memasukkan Roh Kudus ya. Ada penumpangan tangan untuk Roh Kudus masuk lagi. Nanti kemudian bikin lagi kebaktian, Roh Kudus masuk lagi. Saya pikir tidak begitu. Konsep Alkitab, setiap kita yang diselamatkan, Roh Kudus sudah bekerja di dalam hati kita. Coba kita baca satu ayat ya.
1 Korintus 12. Ini ayat yang jelas sekali. Makanya saya jujur tidak terlalu setuju kalau ada konsep terima Yesus itu berbeda sama terima Roh Kudus. Karena di dalam 1 Korintus 12, coba lihat ayat 3. Mari kita baca sama-sama 1 Korintus 12 ayat 3 ya. 1, 2 ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau dia bisa mengaku Yesus Tuhan, itu karena Roh Kudus sudah bekerja. Jangan dibolak-balik. Jadi Roh Kudus itu tidak keluar masuk. Makanya ada yang bilang, terima Yesus sama nggak sama terima Roh Kudus? Dari ayat ini sama, jangan dipisah. Ada yang bilang, oh kau sudah terima Yesus, sudah terima. Nah sekarang kau mesti terima Roh Kudus lagi. Seolah-olah ini dua pengalaman. Alkitab tidak mencatatnya dua pengalaman, satu pengalaman. Kenapa? Allah itu Tritunggal, masa terima Yesus Roh Kudus tertinggal di luar? Nanti masuk lagi masuk, enggak. Justru Paulus mau mengatakan, kalau kamu bisa mengaku dengan mulutmu Yesus Tuhan, itu bukti ada Roh Kudus yang sudah menghidupkan kamu, menghidupkan kerohanianmu. Makanya berulang kali Paulus bilang, kalau sampai kamu bisa meresponi anugerah Allah, itu bukan karena perbuatan baik. Kamu gak bikin apa-apa, Roh Kudus kok yang hidupkan kamu. Nah, jadi menarik sekali. Awal hidup Kristen siapa yang bekerja? Roh Kudus. Keselamatan kita karena Roh Kudus bekerja membangkitkan kita. Sehingga waktu kita dengar firman kita mengerti dan kita bisa meresponi Tuhan. Tapi bukan hanya sampai di situ Roh Kudus bekerja. Di awal saja, tidak. Roh Kudus bekerja dalam perjalanan hidup Kristen kita. Hidup kekristenan yang diawali dengan pertolongan Roh Kudus akan mampu kita jalani juga hanya dengan pertolongan Roh yang sama. Makanya kalau dikatakan perjanjian lama eranya Bapa, perjanjian baru eranya Yesus. Nah sekarang ini kita hidup dalam eranya Roh Kudus. Kenapa saya bisa percaya? Karena Roh Kudus membangkitkan saya. Kenapa saya bisa hidup benar? Karena Roh Kudus memampukan saya. Mulai dari awal saya percaya dan saya menjalani hidup sekarang, semua adalah karya Roh Kudus. Makanya ini waktu-waktu kita bicara Roh Kudus ya. Kadang-kadang memang gereja seringkali tidak bicara Roh Kudus. Sekalinya bicara Roh Kudus di beberapa gereja aneh-aneh gitu ya. Bikin kebaktian untuk menerima Roh Kudus loh. Kalau sudah bisa percaya kamu sudah terima Roh Kudus sebenarnya. Logikanya seperti itu. Dan karena dia Roh yang kudus, maka dia akan memimpin hidup kita makin hari makin kudus, gitu. Harusnya makin kudus ya. Makanya ada yang menarik juga dikatakan kenapa namanya Roh Kudus ya. Kenapa enggak Bapa Kudus, Yesus Kudus, Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus namanya Roh yang kudus karena diberikan untuk memimpin hidup saudara dan saya makin hari makin serupa Kristus, makin hari makin kudus. Bagaimana kalau kita berbuat dosa lagi? Ya kalau kita berbuat dosa lagi, Alkitab bilang jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Jadi kalau kita bikin dosa sebenarnya Roh Kudusnya bukan keluar dan tinggalkan kita. Tapi kita sedang mendukakan Roh Kudus Allah. Pendeta John Stott pernah bilang kalimat ini dalam bahasa Inggris. Sin and the child of God are incompatible. Dosa dan anak Allah itu dua hal yang sebenarnya enggak matching, ya. Jadi kalau kita bilang anak Allah, ya masa hidupnya berdosa sih? Tapi dia bilang begini, they may occasionally meet, but they cannot live together in harmony. Mereka bisa ketemu ya. Kadang-kadang anak Tuhan kita masih jatuh dalam dosa, tapi hidup yang Tuhan berikan adalah hidup supaya kita tidak terus-menerus terikat dalam dosa.
Makanya di dalam keselamatan, kalau kita belajar doktrin keselamatan dalam kekristenan, mulai dari awal diselamatkan itu Roh Kudus bekerja. Sekarang Roh Kudus juga bekerja. Nanti kita akhirnya akan bertemu dengan Tuhan, itu juga adalah pekerjaan Roh Kudus. Makanya istilahnya kalau pakai bahasa teologia, di awalnya itu namanya justification, dibenarkan. Di sini di tengahnya namanya sanctification, dikuduskan. Sampai nanti Yesus datang kedua kali, kita akan menikmati dimuliakan. Atau penggenapan dari segala sesuatunya. Jadi waktu saya memperhatikan hidup orang percaya, emang itu hidup kita. Bukan perbuatan baik kita yang membawa kita kepada keselamatan. Tapi mulai dari awal, sekarang sampai nanti Yesus datang, ini semua pekerjaan Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita diminta jawab pertanyaan ini ya, apakah kita diselamatkan karena perbuatan baik atau hidup yang saleh yang kita lakukan, atau karena kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah. Dan itu yang kita baca tadi ya, ini kalimat Paulus. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik. Ingat ya, kita lagi mati. Nggak bisa bikin baik. Karena itulah pemandian kelahiran kembali oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya kita bisa hidup. Nah, pertanyaannya, lalu di mana letak perbuatan baik bagi orang Kristen? Kalau kita tanya, jadi perbuatan baik itu di mana tempatnya? Bapak gereja, Bapak reformasi namanya Martin Luther pernah bilang gitu ya. Tuhan tidak butuh perbuatan baik kita untuk keselamatan. Tapi yang butuh perbuatan baik itu siapa? Saudara seiman kita, ya. Makanya kalimat dia begini, God does not need your good works, but your neighbor does. Ya, tetangga kita mah butuh perbuatan baik kita juga kan. Kalau kita berbuat baik, ingat, saya berbuat baik bukan supaya selamat, tapi saya berbuat baik justru karena sudah selamat. Dan karena itulah saya melakukan perbuatan baik kepada sesama. Makanya kalau Bapak Ibu baca seluruh kitab Titus, di dalam kitab Titus ada bagian tentang hidup saleh. Tapi ingat, itu bukan supaya selamat, justru karena sudah selamat. Di mana itu? Di Titus pasal 2. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Kita perhatikan sebentar ya, saya sudah tulis juga di atas untuk kita perhatikan. Lihat baik-baik. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi ada bagian perbuatan baik, ada, tapi itu respon karena sudah diselamatkan oleh Yesus. Itu kita baca tadi ya. Juru selamat kita Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Jadi ingat baik-baik, Roh Kudus yang menyelamatkan kita, sehingga kita yang mati rohani bisa percaya pada Yesus. Dan ketika kita sudah percaya pada Yesus, kita sudah diselamatkan, kita diberikan kuasa untuk berbuat baik. Makanya lihat kalimat ini Bapak Ibu ya.
Kita tidak diselamatkan karena hidup yang baik, karena hidup yang saleh. Tetapi kita diselamatkan justru untuk menjalani hidup yang saleh. Makanya ingat baik-baik. Di sini kita belajar apa itu Injil. Injil itu kebenaran yang menuntun kepada kesalehan. Jangan dibalik. Agama lain, kesalehan, makanya kamu jadi benar. Kalau kita tidak, dibenarkan dulu. Itu pekerjaan Roh Kudus. Karena itu hiduplah saleh. Bisa lihat bedanya? Saya kasih contoh gini deh Bapak Ibu ya. Kalau kita punya anak, dia sekolah. Lihat logikanya, mana yang terjadi lebih dulu. Dia rajin ke sekolah supaya diterima jadi murid, atau dia diterima jadi murid dulu baru rajin ke sekolah. Coba Bapak Ibu gimana? Anak kita tidak daftarkan kemana-mana, kalau itu ada sekolah, pergi nak ya, rajin ke sana ya. Tiap hari datang, tiap hari datang. Apakah kita melakukan itu supaya diterima jadi murid, atau jadi murid dulu baru rajin ke sekolah? Iya, logikanya jadi murid dulu baru rajin ke sekolah. Jadi kita nggak jadi orang Kristen karena kita rajin berbuat baik. Akhirnya Tuhan bilang, aduh kasihan ya ini udah bagus banget. Oke masuk. Tidak. Tapi kita yang mati dibangkitkan Allah. Kita selamat. Makanya waktu kita sudah sekarang hidup baru Tuhan panggil kita lakukan. Gimana kalau anaknya sudah didaftar sekolah tidak rajin ke sekolah? Itu anak apa? Nah kurang ajar kan? Makanya kalau sudah selamat tapi hidupnya masih nggak benar, jangan pertanyakan keselamatannya, karena itu anugerah Allah. Tapi anaknya sedang tidak meresponi anugerah Allah itu. Makanya anugerah itulah yang menginspirasi kesalehan. Karena saya sudah diselamatkan, maka saya mau hidup benar. Nah ini beberapa kesimpulan kita malam ini. Kita tidak boleh salah memahami penekanan Paulus pada kasih karunia. Kasih karunia tidak berarti apa yang kita lakukan tidak penting. Bukan berarti kita bisa hidup sesuai pilihan kita karena Tuhan akan selalu mengampuni kita. Kadang ada orang kurang ajar ya. Dia rasa gini, Tuhan Yesus kan sudah ampuni kita. Kasihnya sudah luar biasa buat kita. Ya udah kita bikin dosa saja. Supaya terpakai anugerah Allah. Itu kebangetan saudara ya. Kalau Tuhan sudah, saya sudah suka pikir gini. Tuhan selamatkan kita dari apa saudara? Dari dosa kan? Dari dosa kita diselamatkan. Kira-kira apakah Tuhan selamatkan kita supaya kita kembali berdosa? Coba lihat logikanya. Kita diselamatkan dari dosa. Habis diselamatkan dari dosa terus Tuhan bilang, oh ya sudah kau bikin dosa lagi kan saya sudah ampuni kamu. Begitu kan? Karena kalau kita bicara secara teologis, perhatikan. Ada yang tanya, Yesus itu mati untuk dosa yang kapan? Dosa dulu, dosa sekarang atau dosa akan datang? Yang mana? Semuanya kan? Secara teologis Yesus mati, dia sanggup mengampuni semua dosa kita. Tapi karena kita tahu dia sanggup mengampuni semua dosa kita, apakah kita makin rajin bikin dosa? Supaya kepake jatah kita? No. Dia selamatkan kita. Kasih karunia itu menolong kita untuk hidup benar. Makanya perhatikan ayat terakhir ini ya. Paulus cukup jelas. Kita perlu mengatakan tidak pada kefasikan dan hawa nafsu duniawi. Kita harus bisa mengendalikan diri. Coba lihat ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Sebenarnya menarik bahasa Inggrisnya ya. It teach us to say no to ungodliness and worldly passion. Kalau saya diselamatkan oleh Yesus yang sudah mati dan bangkit buat saya, sekarang saya mau hidup bagi Dia. Saya tidak akan lagi hidup
main-main dengan dosa, tapi saya akan hidup hanya bagi Dia. Saya rindu terus bertumbuh. Dan ingat, untuk bertumbuh Tuhan kasih apa ya? Tuhan kasih Roh Kudus kan? Roh Kudus ini yang terus membimbing kita, terus membangun hidup kita. Makanya ada yang namanya buah roh. Buah dari kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan kasih firman, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tuhan kasih apa? Tuhan kasih kita komunitas. Inilah tempat di mana Tuhan mau kita bertumbuh. Pakai itu saudara, nikmati kehadiran Allah di dalam komunitas, saling membangun, saling mengisi. Sehingga kita bisa jadi berkat, yang lagi sekolah jadi berkat di sekolah, di dalam studimu. Mungkin yang sedang punya pergaulan juga ya, kita jadi berkat di pergaulan. Bapak Ibu yang bekerja jadi berkat di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga. Biarlah ini menjadi bukti Roh Kudus hadir, bukan hanya menyelamatkan tapi memimpin kita, bahkan memastikan kita akan sampai kepada akhirnya bersama dengan Tuhan. Kitab Titus tidak mengajarkan kepada kita keselamatan karena perbuatan baik, tapi keselamatan adalah karya Roh Kudus, dan karena itu diresponi dengan hidup yang saleh. Dan itulah yang harusnya jadi pesan bagi gereja Tuhan di masa kini. Paulus menulis kepada Titus waktu itu sebagai pemimpin gereja di Kreta. Dan malam ini surat ini kembali diingatkan buat kita yang sedang hidup di dalam dunia kota Jakarta, daerah Tomang dan sekitarnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih malam ini kami boleh mengakui, kami boleh mengagumi, kami boleh memproklamasikan syukur kami. Karena sungguh keselamatan kami adalah anugerah Allah yang dikerjakan di dalam karya Roh Kudus yang genap bagi kami. Terima kasih. Kami sungguh berdoa, kiranya gereja Tuhan di dalam zaman ini boleh menghayati dengan sungguh akan anugerah Allah. Boleh dengan sungguh juga bergantung terus kepada Allah. Dan terus menerus merindukan Roh Kudus memurnikan kami, menyucikan kami sampai akhirnya nanti kami berjumpa dengan Kristus. Terima kasih untuk karya-Mu yang pasti dan genap itu. Dan biarlah kami terus boleh mengalami anugerah yang luar biasa ini. Tolong kami juga jadi saksi, bukan semakin hidup fasik di dalam dunia yang bengkok ini. Tapi kami hidup benar, hidup menyaksikan anugerah Allah yang sungguh luar biasa. Telah menyelamatkan kami dari dosa, bukan supaya kami kembali menikmati dosa, tetapi supaya kami kembali hidup dan memuliakan Allah senantiasa. Terima kasih, kami sudah bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk menulis setiap pokok doa yang mau didoakan, dan nanti Bapak Pendeta Alex Nanlohi akan menutup dalam doa syafaat.
Baik, apakah masih ada lagi Bapak Ibu? Sudah? Baik, pada Pak Pendeta dipersilakan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menutup di dalam doa syafaat dan sekaligus nanti kita menutup ibadah kita. Mari berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kami boleh datang memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dan juga menyampaikan permohonan doa kami kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang bukan hanya mendengar doa, tetapi juga Allah yang sanggup menjawab melampaui segala yang kami doakan. Karena itu Tuhan, kami terus berserah bagi umat Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini. Untuk setiap pokok doa yang kami terima, yang akan kami doakan, baik yang menuliskan nama maupun yang tidak, kami percaya Tuhan mengetahui satu persatu pergumulan kami. Hari ini kami berdoa bagi Ibu Meriati. Kami doakan agar kerinduannya tetap sehat, karena dalam kondisi rutin cuci darah, Tuhan topang anak-Mu ini untuk terus punya pengharapan di dalam Engkau. Kami berdoa juga untuk Ibu Hartini yang hari ini merindukan untuk pemulihan cucu keponakan Nathan yang menderita DBD, sedang dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang adalah tabib yang agung, dokter di atas segala dokter, kiranya memberikan kepada anak-Mu ini pemulihan yang sempurna. Pakailah baik itu makanan, minuman, obat-obatan, kasih sayang, perhatian dari keluarga membawa pemulihan bagi anak-Mu ini, anak Nathan yang kami rindukan boleh kembali di dalam aktivitasnya. Kami juga berdoa hari ini untuk mama dari Ibu Felicia yang sedang sakit kakinya. Kami percaya Tuhan, Engkau mengenal anak-Mu ini. Dan dalam kondisi yang dia alami, biarlah juga sukacita pengharapan dari Tuhan berikan, dan termasuk juga upaya-upaya pemulihan bisa dilakukan bagi orang tua yang kami kasihi. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk seorang bapak yang berdoa bagi sakit yang diderita oleh istrinya. Di tengah-tengah pengapuran di tumit kaki sebelah kanan dan juga batu empedu, Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa atas tubuh manusia. Engkau Allah yang juga akan memberikan pemulihan yang sempurna di dalam waktu dan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan yang kiranya juga memberkati untuk Bapak ini di dalam mendampingi istri yang dikasihi. Dan juga untuk apa yang dialami oleh Bapak, sakit pinggang di sebelah kiri yang sudah beberapa tahun. Tuhan tolong juga ada diagnosa yang tepat, pengobatan yang tepat, dan juga menjauhi semua pantangan yang kiranya juga menolong boleh tetap sehat dan beraktivitas dengan baik. Kami percaya Engkau Allah yang juga mengenal keluarga ini, pergumulan mereka, dan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak kami Georgie yang sedang ujian SMP. Tuhan, biarlah Engkau Allah yang menolong. Dia boleh melewati semua ujian yang ada dengan baik, dan kelulusan yang dari Tuhan boleh dia alami. Tolong juga berikan kekuatan kesehatan dalam masa ini, sehingga bisa melalui ujian dengan baik, dengan tubuh yang sehat. Terima kasih. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang bukan hanya mendengar doa, tetapi sanggup menjawab doa-doa kami. Dan terima kasih juga untuk kesempatan kami boleh datang dalam ibadah malam hari ini.
Kami boleh dengar firman, kami boleh menaikkan pujian, kami boleh sama-sama menaikkan doa. Dan kalau sebentar kami akan kembali dari tempat ini, kembali ke tujuan kami masing-masing. Tuhan yang kiranya menyertai kami dan bersama dengan kami sekalian. Dan pada akhirnya kami mengarahkan hati kami dan kembali di dalam berkat yang daripada Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu, arahkan hatimu dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang kekal dari Allah Bapa, di dalam pimpinan, penyertaan, persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, menyertai keluarga saudara, menyertai usaha pekerjaan kehidupan saudara, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, kasih Bapa di dalam surga, ku terima. Silakan mengambil saat teduh, ibadah kita selesai, Tuhan berkati.